Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan April 2022. Aku akan mulai dari yang single dan abis itu baru yang couple-nya ya. Seperti biasa aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang general, yang sangat umum. Pembacaan untuk general sendiri mengenai hidup dalam segala aspeknya ada di video lainnya, silahkan dicek aja, ada playlistnya. Eh, yang aku mau ingatkan adalah pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, bisa cari placement yang lain, ataupun bisa, ya silahkan move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kalian temukan di dalam video dan channelku. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, yuk kita mulai untuk pembacaan kalian masing-masing. Gemini, single, cinta asmara, April 2022. Yang kapalnya akan ada sehabis ini. Dan untuk pembacaan general, untuk hidup dan berbagai bidangnya, itu ada di video khusus ya. Kalau tertarik silahkan dilihat. Oke, tadi waktu aku sedang shuffle, buat beberapa dari kamu, bisa jadi ini ada orang dari masa lalu yang uh, rasanya seperti energi dari masa lalu yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi kamu masih belum mau mengambil keputusan ataupun mengambil sikap atau tindakan terhadap hal ini. Pastinya tidak semua Gemini ya. Dan itu hanya perasaan aku atau aku lagi shuffle, seperti ada energi dari masa lalu yang berusaha kembali. Ini bisa orangnya, ini bisa mungkin harapan dan kenangan-kenangannya gitu ya. Yuk kita lihat apa katanya tarot. Queen of One dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ada sesuatu yang mungkin masih bikin kamu kesel, marah, bisa jadi ya. Masih emosi lah. Tapi ini bisa jadi bersangkutan dengan yang tadi. Mungkin di hubungan yang sebelumnya. Ini ada orang lain yang bikin kamu kecewa sekali. Dan mungkin kamu masih belum bisa memaafkan gitu loh apa yang terjadi ya. Tapi kalau yang aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu di bulan April ini, kamu lagi tidak terlalu pengen untuk apa ya, untuk ada di dalam keramaian. Ya, artinya adalah kamu lebih lebih memilih untuk gue pengen sendiri. Gue lagi nggak pengen rame-rame. Gue lagi nggak pengen, bahkan mungkin bukan cuma sama temen gitu ya. eh, Keluarga dan orang-orang terdekat itu rasanya kamu tuh lebih kayak pengen pengen fokus sendiri karena kamu mungkin juga masih dealing dengan perasaan-perasaan kamu gitu ya. Dan di sini kamu sadar akan hal tersebut, kamu lagi mau tenang dan kamu lagi butuh waktu gitu. Oke, cuman di sini tuh aku kayak ngelihat buat sebagian dari kamu kayak mungkin ada seseorang yang rasanya tuh kayak dia tuh, ini kayak ada orang yang rasanya jealous gitu loh sama kamu. Rasa kayak cemburu gitu loh. Rasanya kayak apa? Kayak ingin berkompetisi gitu sama kamu. Nggak ngerti kenapa. Tadi rasanya tuh seperti itu gitu loh. Mungkin kamu lagi dealing, mungkin ini teman kamu ataupun bahkan kadang-kadang ini terjadi dalam persaudaraan gitu. Dalam siblings. Apa namanya? Hal itu bisa terjadi. Tapi yang aku ngelihat itu rasanya kamu mungkin berhadapan dengan orang yang tidak senang dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu kerjakan, mungkin keberhasilan kamu, mungkin apapun lah, termasuk dengan diri kamu, gitu loh. Four of Pentacles dalam keadaan tegap,
Two of Wands dalam keadaan tegap, dan Strength card dalam keadaan tegap, ya. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi, iya, ini yang tadi aku bilang, kamu lagi pengen sendiri. Em, kamu lagi lagi berusaha untuk bisa tetap berdiri tegap, untuk bisa tetap maju, untuk bisa tetap tegar gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat, ada hal yang bisa jadi masih belum bisa kamu lepasin. Kembali yang tadi aku bilang, ada satu kayak rasa marah gitu ya, rasa kecewa, rasa marah, dan ini mungkin berhubungan dengan apa yang kamu sudah lalui gitu, yang masih belum bisa kamu lepasin. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang tidak sadar bahwa kemarahan dia terhadap waktu dia holding grudge gitu ya, mendam rasa itu membuat mereka tidak bisa melepaskan kemelekatan mereka terhadap seseorang yang menimbulkan rasa itu tanpa mereka sadar. Dengan segala emosi itu, kadang-kadang orang merasa bahwa gua udah move on gitu ya, gue udah move on, gue udah nggak mau pikirin dia kurang ajar dan lain sebagainya, dan itu adalah amarah. Maksudnya adalah hal itu masih membuat kamu bereaksi. Saat sesuatu hal itu membuat kamu mempunyai reaksi tersebut, berarti kamu masih belum move on. Kamu masih terkendali ataupun terkontrol dengan hal itu. Karena apa? Saat kamu ke-trigger dengan hal ini, kamu bereaksi. Itu masih men-trigger emosi-emosi tersebut, di mana itu yang mengontrol. Tapi banyak orang tidak menyadari hal ini. Makanya kadang-kadang orang, ya wajar aja gue marah. Memang wajar saja kamu marah. Tetapi forgiveness itu, pengampunan itu bukan, tujuannya tuh bukan untuk si orang yang ngelakuin salah, baik dia minta maaf ataupun tidak. Tetapi forgiveness ini, pengampunan ini adalah yang terutama adalah untuk diri kamu, karena you deserve that. Kamu patut mendapatkan itu. Karena apa? Dengan pengampunan ini kamu melepaskan diri dari apapun yang menahan kamu dengan si emosi-emosi di frekuensi low ini. Cuman mungkin buat beberapa, ya gimana gua nggak marah, gimana gua nggak kesel, gimana, disadarin gitu ya. Sadar itu setiap manusia punya emosi yang berbagai macam. Tetapi bagaimana kamu bisa menghandle hal tersebut? Bukan untuk mengalihkan, bukan untuk tidak menghiraukan, tetapi bagaimana kamu menghadapi dan bisa mengontrol diri kamu sehingga kamu tidak lagi ke-trigger dengan hal-hal ini. Karena ini akan secara tidak langsung memenjarakan kamu di dalam suasana itu. Gitu. Two of Wands, kamu ada di dalam perpecahan jalan, kamu ada dalam pilihan di mana kamu sebenarnya sudah tahu apa maunya kamu, tetapi rasanya ada pilihan lain di sini yang masih belum, jadinya kamu masih belum bisa memilih gitu loh. Strength card, kekuatan, kesabaran, melihat satu hal, maksudnya dalam satu situasi dan kondisi yang mungkin tidak mengenakan, tetap bisa melihat apakah hikmahnya, apakah pelajarannya, apakah hal positif yang bisa ku ambil gitu ya. Karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti mengajarkan, pasti ada apa ya, ada pelajarannya gitu loh untuk kita sendiri. Kembali lagi, kita mau mengambil ini sebagai pelajaran ataukah tidak gitu.
Oke, kita lihat lebih dalam lagi ya. Tapi ini kan lebih ke in control. Bagaimana kamu mengontrol diri kamu. Buat beberapa dari kamu ada sesuatu yang kamu berusaha mungkin kendalikan ataupun kontrol. Ini berupa situasi yang kamu inginkan mungkin berjalan, terjadi, menghasilkan hal yang kamu inginkan. Ya. Dan ini tuh keinginannya kayak gede banget gitu loh. Eight of Swords, Three of Pentacles, Two of Cups. Oke. Eight of Swords dengan Four of Pentacles. Iya, kamu harus breakthrough. Di sini message-nya, lepaskanlah diri kamu dari segala jeratan ini, dari segala hal yang memenjarakan kamu, ya. Karena apa ya? Hal-hal yang men-trigger emosi-emosi kamu, apalagi kalau ini berhubungan dengan kemarahan dan lain sebagainya, kekecewaan yang membuat kamu bereaksi terhadap hal tersebut, itu itu mengambil, kalau dibilang damai sejahtera di dalam diri kamu gitu loh. Itu merenggut ketenangan dan kedamaian di dalam diri kamu. Dimana kamu harus keluar. Karena apa? Kayak kamu ada di dalam satu hal yang kamu bertahan, kamu ada di sana, tetapi ini hanya mengepung kamu. Ini kayak bikin kamu gak kemana-mana. Karena kamu berusaha mempertahankan mungkin posisi kamu, berusaha mempertahankan segala hal yang kamu berusaha pertahankan ini, tetapi hal yang kamu pertahankan itu hanya mengunci kamu, menghambat kamu. Di sini pesannya adalah breakthrough. Lepaskan diri kamu, bebaskan diri kamu dari apapun yang menghambat kamu, yang memenjarakan kamu. Ya. Two of Wands dengan adanya Three of Pentacles. Kamu mungkin masih bingung ya, gue harus ngapain pada saat ini dengan option, dengan pilihan yang kamu hadapi, dengan hal yang sebenarnya kamu ingin, termasuk kembali lagi kalau yang aku lihat adalah ini bisa ya buat beberapa dari kamu. Mungkin ini contohnya ya, kasusnya seperti ini. Yang aku ngedapetin gambarannya kayak kamu mungkin baru berpisah dari orang ataupun sudah berpisah dengan seseorang, di mana kasusnya adalah orang ini punya orang lain. Dan yang aku lihat mungkin orang ini menginginkan kerjasama dari kamu untuk menerima kondisinya dia. Contoh misalnya, iya, gue pengen sama lo tapi gue gak bisa ninggalin dia. Itu contohnya. Dimana dia menawarkan sesuatu yang juga gak jelas, dan mungkin ini membuat kamu seperti gue ini adalah option atau pilihan. Dan mungkin selama ini kamu memprioritaskan orang ini. Tetapi kalau yang aku lihat, apa yang dia inginkan itu nggak, ya kamu berusaha untuk bisa punya kekuatan untuk tidak menerima hal tersebut. Sebagaimanapun temptingnya, sebagaimanapun menggodanya hal tersebut gitu ya, maksudnya kamu nggak mau jadi pilihan. Kamu nggak mau jadi orang lain, kamu tidak mau ada orang lain, kamu pengen jadi prioritas di sini. Buat sebagian dari kamu itu case-nya, gitu ya, contoh case-nya. Karena yang aku lihat di sini seperti orang ini memperlihatkan bahwa dia pengen kamu ada dalam hidupnya dia, tetapi dia pun tidak bisa hanya kamu, gitu loh, rasanya seperti itu. Ataupun mungkin ada hal yang jadi kesalahan ataupun perbuatan yang kamu tidak sukai dari orang ini, yang kayak
kamunya yang harus nerima gitu loh. Kamunya yang harus memaklumi hal tersebut. Tetapi ada satu situasinya tuh, kondisinya tuh seperti lebih ke arah yang tadi aku bilang pada awalnya. Kamu diminta untuk bekerja sama mengikuti hal ini, mengikuti apa maunya dia. Tapi kalau yang aku lihat ini soalnya ada yang menawarkan gitu ya, menawarkan sesuatu yang kamu tidak suka gitu loh. Kamu tidak suka tapi kamu kayak, aku tuh susah naruh di dalam kata-katanya tuh kayak, misalnya ada orang nawarin sesuatu sama kamu. Kamu tahu kalau gue terima, kalau gue makan, gue sakit perut tapi ini tuh sangat enak. Ngerti nggak? Kayak begitu. Gue tahu kalau gue makan, perut gue sakit, pala gue pening, gigi gue cetot-cetot gitu ya. Tapi ini tuh menggiurkan sekali. Rasanya tuh seperti itu. Nah, ini mau kamu makan atau enggak? Atau kamu tolak? Ini tuh merupakan hal yang kurang lebih seperti itu. Tapi sih, dengan adanya Two of Cup, aku ngelihat kayak kamu berusaha sekuat tenaga untuk melawan hal tersebut. Kamu berusaha untuk mengendalikan diri. Kamu berusaha mengontrol diri. Kamu berusaha punya 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 strength gitu ya, punya kekuatan itu untuk tidak menerima hal ini, untuk tidak makan si tawaran itu. Itu yang aku lihat. Oke, Gemini. Ini adalah pembacaan untuk kalian bulan April 2022. Ya, kembali lagi, setiap pilihan itu adalah milik orang, haknya orang masing-masing. Tetapi aku hanya melihat hal-hal yang ingin disampaikan dari kartu tarotku, dan aku melihat mengenai breakthrough, melepaskan diri dari keterikatan, dari kemelekatan, baik itu adalah kemelekatan terhadap seseorang, terhadap sesuatu, ataupun kemelekatan akan pengharapan-pengharapan, ataupun kemelekatan dengan emosi-emosi yang membuat kamu tidak tenang. Dan di sini kalau yang aku lihat lebih kepada ya keep on working on yourself gitu loh, maksudnya terus bekerja, berusaha untuk memperbaiki diri, untuk lebih pandai lagi, untuk lebih pintar lagi, membenahi diri gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat, bila kamu melihat adanya ketidakseimbangan ataupun kamu melihat mungkin chemistry sudah tidak ada, kamu melihat ada sesuatu yang tidak balance, kamu melihat ada sesuatu yang timpang di dalam satu situasi, kamu harus lebih peka dan dalam menyikapinya gitu ya. Oke, Gemini, ini adalah pesan-pesannya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Gemini yang berpasangan, Gemini yang couple, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian April 2022. Sewaktu aku lagi shuffle, aku merasa seperti ada mungkin situasi ataupun kondisi di dalam hubungan kamu yang kamu rasa mungkin tidak seimbang ataupun tidak balance ataupun tidak adil gitu ya, ataupun ada sesuatu yang kamu inginkan tetapi belum kamu dapatkan ya, ataupun ini adalah permintaan yang tidak dapat kamu tidak dapat kamu berikan ya, permintaan yang tidak dapat kamu penuhi. Tetapi di sini seseorang ini masih belum mau ataupun masih belum bisa untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan atau mengambil satu sikap atau keputusan gitu loh. Tapi itu yang aku rasain waktu aku lagi men-shuffle. Kita lihat ada cerita apa dari katanya tarot untuk cinta asmara Gemini berpasangan April 2022 ya. Justice dalam keadaan terbalik ya kan. Sesuatu yang tidak adil,
sesuatu yang nggak balance, sesuatu yang nggak ngenakin lah pastinya gitu ya, di saat kita mengalami sesuatu yang membuat kita diperlakukan eee, nggak adil, di mana kita mungkin haknya diabaikan ataupun bahkan dirampas gitu ya, ataupun sesuatu yang seharusnya kita dapatkan tidak diberikan, dan ini juga bisa mengenai adanya ketidakjujuran ya. Di sini kamu kayak mulai ngerasain ada ketimpangan di dalam situasi dan kondisi ini. Eight of Cup. Buat beberapa dari kamu ini ada seseorang yang meninggalkan. Karena ini adalah pembacaan mengenai cinta asmara dan berhubungan, mungkin ini adalah meninggalkan pasangannya, meninggalkan hubungannya. Bisa jadi mungkin dikarenakan, ya setiap orang pastinya akan mengeluarkan alasan-alasan tersendiri gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat ada sesuatu yang rasanya tidak srek gitu ya, ataupun tidak mungkin sudah tidak menarik lagi, ataupun sudah tidak cukup untuk membuat dia mau fight, mau tinggal di situ. Dia merasa ada sesuatu yang dia nggak dapetin dan dia ingin dan dia pergi gitu ya. Dia walking away. Buat beberapa dari kamu, karena ini masih di dalam pembacaan couple gitu ya, di mana orang masih mempunyai hubungan. Mungkin ya di dalam seseorang ini pergi, melangkah pergi, bisa jadi ini bisa seorang orangnya yang pergi, tapi kadang-kadang sering terjadi kamu merasa orang ini memang mungkin wujudnya ada di sini, tetapi rasanya dia udah nggak ada di sini, gitu loh. Rasanya kayak hatinya, mungkin pikirannya, cintanya dan lain sebagainya itu udah nggak ada di sini. Tapi buat beberapa kasus ini kadang-kadang sering terjadi di mana eh, hubungannya mungkin tidak diselesaikan dengan proper ya. Jadi kalau misalnya ada masalah ya pergi aja, ada masalah ya hilang aja, ada masalah ya ditinggalin begitu saja dengan mungkin alasannya gue nggak mau ngadepin, atau mungkin pasangannya yang memang kalau eh, lagi ada masalah itu ya sama-sama susah untuk menemukan jalan keluar karena egonya sama-sama tinggi gitu ya. Jadi ya udah, daripada ribut, daripada apa juga nggak dapetin jalan keluar, ya udah mendingan gue pergi aja gitu ya. Tetapi kamu mungkin ngerasa diperlakukan tidak adil karena bisa jadi ini yang terjadi pada kamu gitu ya. Oh, kok dia enak aja sih pergi, kok dia enak aja sih ngilang, kok dia enak aja sih kayak kayak gue tuh nggak ada artinya, kayak hubungan ini tuh kayak nggak ada artinya gitu ya, ditinggalin begitu saja, nggak ada kabar berita, nggak ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Kamu dengan segala kekhawatiran dan segala perasaan kamu gitu ya, dan mungkin kayak apa cuman gue ya masih punya perasaan dan ataupun masih masih ingin ada di sini, sedangkan orang ini sudah kayak nggak peduli gitu ya, kayak nggak peduli, em, kayak nggak mau lah. Ace of One dalam keadaan tegap. The Empress. Cuman kalau aku melihat dengan adanya Ace of One dalam keadaan tegap dan The Empress dalam keadaan terbalik, bisa jadi ada seseorang yang mungkin sudah eh, merasakan yang aku bilang tadi, kejenuhan gitu ya, di mana dia ingin mempunyai ataupun menyalakan bara di dalam dirinya. Mungkin dia ngerasa, aduh kok gue kayaknya udah menjalani ini udah lama, ataupun mungkin mungkin kadang-kadang ya lama sama sebentar tuh kan relatif gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang hubungan belum terlalu lama, belum akan tahunan, tetapi dikarenakan kondisi di dalam hubungan ini yang dikarenakan ya suka berantem dua-duanya, ataupun salah satunya suka mengontrol, ataupun salah satunya tidak bisa eh, apa ya, menjaga agar si eh,
angetnya si hubungan ini tetap terjaga gitu ya. Ya itu, jadinya ya kadang-kadang orang bukannya dicari jalan keluarnya gitu ya, bukannya dicari jalan keluarnya untuk bisa menyalakan lagi api di dalam hubungan ini, tetapi akhirnya malah mencari jalan lain. Bahkan buat beberapa kadang-kadang mencari orang lain untuk membuat dia bersemangat lagi, untuk membuat dia bergairah lagi. Ya, The Empress dalam keadaan terbalik. Iya, kayak ada satu orang yang gue udah nggak mau ngurus, gue udah nggak mau ini, kayak dan dia merasakan bahwa mungkin walaupun dia ada dalam hubungan ataupun dengan orang yang bersama dengan dia, dia ngerasa kayak nggak ada, kayak nggak punya tanggung jawab gitu loh, kayak nggak punya tanggung jawab di dalam hubungan ini, dan dia hanya memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri gitu. King of Wands dalam keadaan terbalik dan High Priestess. Dan buat beberapa, ini yang aku lihat ya, ada orang yang khawatir karena dia mungkin tahu pasangannya ini orang yang menyukai hal-hal yang bisa mungkin meningkatkan adrenalinnya, bikin dia membutuhkan hal-hal yang selalu menyenangkan, yang selalu, dan mungkin orang ini tuh memang dia di dalam kehidupan sosialnya dia aktif. Buat beberapa dari kamu mungkin orang ini seorang yang sangat supel, orang yang banyak teman, orang yang mungkin bukan hanya banyak teman, tetapi diketahui dan disadari bahwa orang ini pun banyak yang berusaha ngedeketin, ngasih perhatian, dan lain sebagainya. Yang kalau aku lihat gitu ya, membuat si pasangannya ini bisa jadi punya satu insecurities, sehingga dia itu kadang-kadang kalau kita punya insecurities ya, ini bukan kadang-kadang sih, biasanya orang yang punya insecurities akhirnya bereaksi gitu ya, kadang-kadang bahkan untuk hal-hal yang belum tentu benar, karena dia ngerasa dianya punya kelemahan atau punya hal-hal yang tidak bisa diberikan, yang mungkin bisa diberikan orang lain, atau dia selalu ngeliat hal-hal yang bikin dia tuh jadi ngerasa kurang dari orang lain gitu, yang bikin dia ngerasa nggak nyaman gitu loh, baik di dalam dirinya sendiri, dan itu kadang-kadang nepak ke si hubungan ini. Sedangkan mungkin dia ngelihat orang yang bersama dengan dia, mungkin tesnya, mungkin orang di sekitarnya, mungkin apa yang dilihat lah intinya sama si orang ini tuh kok kayaknya lebih gitu ya, sehingga dia mungkin berusaha untuk mengontrol situasi dan kondisi, karena dia merasa tidak nyaman, sehingga dia punya keinginan untuk selalu mengendalikan dan mengontrol gitu loh. Kalau aku ngerasainnya seperti itu, atau bahkan ya jadinya ya sering kali kalau ada orang yang punya rasa seperti itu gitu ya di dalam hubungan, karena ketidaknyamanan itu dia sering berbuat ataupun berkata hal-hal yang malah bahkan menimbulkan masalah ataupun menimbulkan konflik. Nah, kadang-kadang kalau itu sudah terjadi dan terus-menerus gitu, yang tadinya lucu, yang tadinya gemesin gitu ya, cemburunya dia, keingintahuannya dia, dan lain sebagainya gitu ya, itu kadang-kadang di depan-depan gitu ya, di awal-awal, apalagi belum terjadi gitu hubungan ini, itu lucu, cute gitu rasanya. Tapi kalau terus-menerus, lama-lama orang akan menjadi jenuh, akan menjadi bosen. Kok lu nggak bisa ngerti gue sih? Gue nih kan pengen punya waktu, pengen punya ruang juga. Gue nggak bisa yang terus ngeleket sama lo. Gue nggak bisa yang terus-menerus diatur begini. Gue punya hidup sendiri. Gue punya hal-hal yang kayak begitu gitu loh.
Ini bisa kamu yang merasakan bahwa gue udah jenuh karena pasangan gue tuh over controlling, posesif, terlalu mengatur, terlalu cemburuan dan lain sebagainya, sehingga gue nggak bisa berkembang, sehingga gue nggak punya ruang ataupun space untuk diri gue dan gue dengan kehidupan gue gitu loh. Dan yang aku lihat di sini dengan adanya si high priestess ini, lama-lama ya capek. Kalau yang aku lihat lama-lama ya capek, frustasi ngadepinnya. Karena di dalam sini kamu punya mungkin desire gitu ya, keinginan-keinginan yang 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 harus selalu ditekan. Si orang ini ya, whether ini kamu atau ini adalah pasangan kamu. Dia punya keinginan-keinginan tetapi yang dia nggak bisa lakuin. Nah ini di sini ada orang yang selalu ngerasa jadi kayak parno, tau nggak sih? Rasanya nih kalau aku ngelihat sisi lain dari energi di dalam kartu ini, rasanya tuh kayak orang yang takutan, kayak jadinya membuat si pasangannya kayak lu tuh nggak percaya ya sama gue gitu ya. Apa aja gitu loh. Itu yang aku tangkap. Jadi di dalam hubungan ini ada yang merasa selalu takut, selalu was-was, dan ini berdampak. Yang ini dia punya satu keinginan atau punya satu kecintaan ataupun satu ya untuk kebebas gitu ya, untuk bebas. Gue pengen berteman sama siapa aja, gue ini makhluk sosial, gue pengen ngobrol sama siapa aja, gue berhak untuk itu gitu loh. Cuman akhirnya mungkin karena yang satunya selalu jadi kayak orang yang parno, akhirnya mereka mungkin jadi sering bohong gitu ya, sering bohong. Yang tadinya gue mustinya lebih enak kalau gue pengen main sama atau pengen jalan sama teman-teman gue, atau gue pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin itu, terus selalu di punya prasangka yang nggak benar. Akhirnya ya dia akhirnya mungkin bohong untuk hal-hal jadinya yang nggak perlu awalnya. Tetapi akhirnya biasanya kebohongan itu dari yang kecil akan berkembang, dan ini akan terus kayak domino gitu loh. Nih, 2 ini. Sesuatu yang ditutupi. Sesuatu yang nggak dimengerti, nggak dipahamin, dan ditutupi gitu ya. Seseorang memegang satu rahasia, menutupi sesuatu di sini. The Emperor ya, over controlling. Dari tadi tuh aku ngelihat masalah over controlling. Jadi terlalu mengontrol, terlalu mengikat, terlalu mengekang, terlalu posesif, terlalu cemburu. Dan dia mungkin merasa punya hak untuk itu gitu ya. Dia merasa bahwa dia benar untuk itu, dan dia mungkin ngerasa selalu benar. Sehingga apa-apa tuh harus mengikuti cara dia, harus mengikuti apa yang dia mau, harus jadi apa yang dia mau gitu loh. Ten of Swords, Three of Pentacles. Dan buat beberapa dari kamu ini ada orang juga yang mungkin dilihat dari orangnya undecisive gitu ya, tidak bisa menentukan jalannya, arahnya, menghadapi orang yang seperti mempunyai otoritas ya. Dan kadang-kadang ini bukan hanya mengenai dia punya apa. Kadang-kadang kita memberikan otoritas itu kepada seseorang. Kita memberikan kekuatan atau power itu kepada seseorang dengan ketakutan kita, dengan ya kita merasa gak berdaya gitu ya, ngerasa lemah. Karena apa? Ada sesuatu yang kita takuti. Takut untuk kehilangan mereka, takut hubungan ini akan berantakan, takut
takut sehingga kita membiarkan sesuatu atau seseorang untuk mengontrol. Nah, ini sehingga orang ini ngerasa, oh lu takut kan untuk gue tinggalin, lu takut kan untuk ini. Akhirnya mereka ya berbuat semaunya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau gitu. Oke, Ten of Swords dan Three of Pentacles dalam keadaan tegap si Ten of Swords-nya dan Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan ini kalau yang aku lihat udah bukan baru terjadi. Ya, bukan baru terjadi. Kalau melihat dari situasi dan kondisinya ini bukan sesuatu yang baru terjadi, yang mungkin sudah berulang-ulang terjadi, dan ini ya mengikis gitu ya, mengikis perasaan satu sama lain. Yang ada mungkin buat satunya lagi dia hanya jadinya cuman bergantung akan status, ketakutan akan melepas status, ketakutan akan melepas orang ini, ketakutan kehilangan orang ini, tetapi tanda tanya akan perasaannya. Karena ini adalah pembacaan mengenai tapi yang aku lihat di sini ya, mungkin ada orang yang juga dalam hubungan ini itu dia butuh untuk ada hal yang dia butuhkan. Di sini adalah sesuatu yang dia satu kebutuhan, bisa jadi kebutuhan macam-macam ya, termasuk kebutuhan biologis gitu. Cuman kalau yang aku lihat mungkin salah satunya ini tidak bisa memberikan atau tidak mau atau memang belum waktunya, belum siap dan lain sebagainya. Sehingga ini orang yang kalau ini spesifik mungkin ya buat kamu. Sehingga orang ini mungkin ngerasa, oh gue pengen ini lu seharusnya pasangan gue, tapi lu tidak bisa memuaskan gue, tidak bisa mencukupi kebutuhan gue, sehingga dia memakai hal itu untuk ancaman, ataupun dia ngerasa ya udah gue nggak bisa dapetin di sini, gue dapetin ke tempat lain. Karena di sini ada sign mengenai adanya energi lain, adanya mungkin orang lain. Ini bisa ya orang yang ya memang menjadi pemuas dalam apa yang dia butuhkan, yang tidak dia dapat di dalam hubungan ini. Tetapi buat beberapa mungkin ini juga di dalam pergaulannya, di mana dia mendengarkan kata-kata orang di dekatnya, di sekitarnya, yang mungkin membuat dia jadi punya pikiran lain mengenai si hubungan ini gitu, kalau yang aku lihat. Oke, kita lihat pesannya ya. Five of Swords dalam keadaan terbalik, King of Swords dalam keadaan terbalik, dan Two of Cups. Ini sih kalau aku lihat pesannya mungkin sudah cukup untuk terus berkompromi, terus berdiplomasi, ataupun terus mentolerir satu situasi yang sudah mungkin sudah sampai batasan gitu ya. Dan mungkin kamu juga overthinking gitu ya, ketakutan kamu bikin kamu overthinking gitu, jadinya sehingga kamu membulet di situ dan tidak dapat mengambil satu langkah ataupun satu tindakan ataupun satu sikap yang tegas. Dan di sini sih kalau aku lihat dengan adanya ini, mungkin kamu harus bisa fokus apa yang kamu pengen pikirin, dan maksudnya jangan kemana-mana gitu loh. Kalau kamu pengen pikirin, kamu harus bersihin pikiran-pikiran kamu dari yang lain-lain dan benar-benar fokus akan apa yang ingin kamu cari solusi itu gitu loh. Kalau kamu ngelibatin hal lain, ini akan jadi kemana-mana ya. Dan aku lihat di sini mengenai ketidakbalansan lagi, mengenai sudah tidak ada lagi chemistry ya. Dan ini aku ngerasa adanya rejection.
Tetapi kalau yang aku lihat dari message-nya, kalau memang kamu menghadapi satu situasi dan kondisi yang kamu tahu bahwa ini adalah merugikan kamu, menyakiti kamu, mencelakakan kamu, ataupun membuat satu situasi yang tidak baik untuk kamu, kamu pun harus bisa, eee, harus kuat dan harus berani gitu ya untuk tidak memberikan itu. Contohnya yang tadi aku bilang mungkin ini adalah spesifik sekali, di saat kamu mungkin diminta untuk mencukupi satu kebutuhan yang kamu tahu itu belum waktunya, yang kamu tahu itu mungkin tidak sesuai dengan diri kamu, yang kamu tahu ini tidak benar dan ini melawan kata hati kamu, melawan apa yang kamu yakini dan percayai. Dan hal-hal yang tidak kamu mau gitu ya, yang diminta dari kamu dan kamu sebenarnya tidak bisa memberikan itu. Kamu pun harus bisa tegas untuk menolak hal tersebut, gitu loh. Orang yang benar-benar peduli dan orang yang benar-benar mengasihi kamu akan menghormati keputusan kamu. Nah, bila orang ini sudah tidak bisa menghormati itu, kamu pun harus punya tanda tanya besar. Termasuk adalah tanda tanya, worth it nggak sih untuk bertahan di mana saya kehilangan diri saya, ataupun saya kehilangan hak saya, ataupun saya kehilangan eh, apapun yang berharga buat kamu untuk orang yang seperti ini, orang yang mungkin on off, orang yang sering ghosting, orang yang sering dan orang yang bisa dengan mudahnya, oh aku tak bisa dapat dari sini, aku akan mencari dari sana, gitu loh, mengenai perasaan, mengenai cinta dan lain sebagainya. Oke, ini yang aku dapat. Terima kasih sudah nongkrong di sini. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.